Sejarah Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran adalah ibu kota kerajaan Sunda yang dibentengi. Lokasinya kira-kira sama dengan kota Bogor modern di Jawa Barat, Indonesia. Kira-kira di sekitar lokasi Batu Tulis. Situs ini dihormati sebagai rumah spiritual oleh orang Sunda karena mengandung banyak identitas dan sejarah bersama orang Sunda. Letak kerajaan dan latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara namun Maharesi Jayasinghawarman yang berasal dari India. Raja Jayasinghawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran berawal dari melemahnya Kerajaan Majapahit pada masa pemerintah Brawijaya V. Kemudian beberapa anggota kerajaan maupun rakyat mengungsi ke Kerajaan Galuh, Kuningan, Jawa Barat pada masa pemerintahan Raja Dewa Niskala. Menurut catatan Tom Pires, dikisahkan bahwa letak Kerajaan Pajajaran adalah seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat saat ini. Selain itu, disebutkan pula bahwa Kerajaan Pajajaran juga meliputi wilayah Jawa Tengah. Sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Tarumanegara. Pada Kerajaan Tarumanegara, jenis sistem pemerintahan yang digunakan adalah monarki absolut. Monarki absolut adalah jenis sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh satu penguasa, yaitu raja yang akan menjalankan pemerintahan di Kerajaan Tarumanegara tersebut. Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sistem politik yang digunakan adalah feudal, di mana susunannya terdiri atas puncak tertinggi dipegang oleh seorang dengan gelar Prabu atau Raja. Kemudian di posisi kedua diduduki oleh seorang yang bergelar Putra Mahkota. Kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, kondisi ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kondisi ekonomi Kerajaan Tarumanegara ialah rakyatnya menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama dan juga berkembangnya kegiatan perdagangan. Sedangkan kondisi ekonomi dari Kerajaan Pajajaran itu hidup dari pertanian, terutama perladangan. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan juga perdagangan. Sekarang, kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya dari Kerajaan Tarumanegara itu yang pertama, kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara juga sudah rapi dan makmur. Raja Purnawarman adalah penguasa besar yang berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Sedangkan Kerajaan Pajajaran, kehidupan sosial masyarakat Sunda dan Pakuan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, peladang atau bercocok tanam, dan perdagangan. Dari bukti-bukti sejarah diketahui, umumnya masyarakat Pajajaran hidup dari hasil perladangan. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Tarumanegara dalam masa kepemimpinan Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah kekuatan negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Nama ibu kota baru ini telah menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan pada saat masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau Sri Siliwangi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang tidak pernah punah
dan selalu hidup di hati secara abadi dan pikiran para masyarakat Jawa Barat. Masa kemunduran Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 karena diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara akibat adanya pengalihan kekuasaan, yakni dari Raja ke-12 Linggawardhan pada menantunya yaitu Harusbawa. Masa kemunduran Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran hancur pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriwacana atau batu penempatan tempat seorang calon raja dari daerah Kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan dari Pakuan Brahman. Kemudian ada beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Dapat dilihat pada gambar di atas. Yang pertama ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun ditemukan di Ciampea, Bogor. Terdapat ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua ada Prasasti Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu yang berjarak 30 km sebelah barat kota Bogor. Prasasti ini juga dikenal sebagai Prasasti Jambu. Prasasti Jambu berisikan sanjungan kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. Prasasti ini berisikan adanya dua kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawati, yakni gajah kendaraan Dewa Wisnu. Yang keempat yaitu Prasasti Tugu, ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Kemudian yang kelima ada Prasasti Pasir Awi, ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Yang keenam ada Prasasti Muara Cianten, ditemukan di daerah Bogor. Yang ketujuh, Prasasti Cidang Hyang atau Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak di pinggir Sungai Cidang Hyang, Pandeglang, Banten. Corak tulisannya mirip dengan Prasasti Tugu dan berisikan pujian terhadap kebesaran dan keagungan Raja Purnawarman. Lalu ada beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Pajajaran. Yang pertama yaitu Prasasti Batu Tulis. Prasasti ini berada di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti ini berada di komplek yang luasnya 17 x 15 meter. Yang kedua yaitu Prasasti Hulu Dayah. Prasasti ini berada di Kampung Hulu Dayah, Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Pada dasarnya, prasasti ini sudah lama diketahui oleh para warga sekitar. Akan tetapi, para ahli sejarah dan juga arkeologi baru mengetahui adanya prasasti ini pada 11 September 1991. Isi dari prasasti ini terdapat 11 baris tulisan dengan tulisan Sunda kuno. Yang ketiga yaitu Prasasti Ulu Belu. Prasasti Ulu Belu merupakan salah satu prasasti yang menurut sejarawan termasuk peninggalan kerajaan Sunda abad ke-15 Masehi. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1936 di Ulu Belu, Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung. Prasasti Ulu Belu yang telah ditemukan kemudian disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D154. Selanjutnya yaitu Prasasti Kebon Kopi II. Prasasti ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sunda Galuh yang posisi ditemukannya tidak begitu jauh dari Prasasti Kebon Kopi I. Pada tahun 1940-an, prasasti ini kemudian hilang karena dicuri.
Sebelum hilang, prasasti ini sempat diteliti oleh seorang pakar bernama F.D.K. Boch. Peneliti ini menjelaskan bahwa di prasasti terdapat tulisan Melayu kuno yang mengisahkan tentang seorang raja Sunda yang mendapatkan tahtanya kembali yang diperkirakan terjadi pada 932 Masehi. Selanjutnya yaitu situs Karangmulian. Situs ini merupakan suatu situs purbakala sangat bersejarah yang terletak di Cijungjing, Ciamis, Jawa Barat, yang lebih tepatnya di Desa Karangmulian. Situs ini adalah suatu peninggalan kerajaan Galuh dengan corak Hindu-Buddha. Kemudian ada prasasti Cikapundung. Prasasti ini merupakan suatu peninggalan dari kerajaan Sunda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1884 di kawasan perkebunan Kina Cikapundung, Ujung Berung. Saat ini prasasti pada Arca Cikapundung disimpan di Museum Nasional